Halo guys, welcome back to my channel. Ya, jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi. Ada dua paket yang udah saya terima, yaitu yang pertama adalah SSD lagi. SSD kali ini dari VGen yang seri 2.5, kapasitas 256 GB, dan ada enclosure harddisk 2.5 dari Orico. Nah, kenapa saya beli dua alat ini? Karena saya kan menggunakan iPhone dengan kapasitas yang cukup kecil, yaitu hanya 64 GB, dan kadang saya memorinya kadang penuh. Jadi mau tidak mau saya harus backup, terutama foto dan video. Saya kadang harus copy ke komputer atau ke laptop. Tapi kalau misalkan saya lagi di jalan dan saya nggak bawa laptop atau komputer, nah ya solusinya kadang saya harus menghapus beberapa aplikasi, tapi foto dan video tidak mungkin saya hapus. Nah, jadi kadang momen itu lewat. Nah, jadi solusinya saya beli ini agar bisa membackup on the go. Jadi setiap saat ketika saya butuh memori untuk menyimpan, saya bisa copy ke SSD ini. Nah, saya juga sudah beli flash disk. Ini seri Traveler dari Kingston, Traveler 100, data Traveler 100. Ini juga bisa kita copy file ke iPhone, dari iPhone langsung ke flash disk ini. Kita cukup butuh OTG saja, Lightning to OTG. Nanti saya akan tunjukkan juga caranya. Jadi saya akan tunjukkan caranya mengcopy ke SSD dan ke flash disk. Saya udah buat sebelumnya yang menggunakan HDD eksternal, tapi kurang efisien karena kita butuh power tambahan. Kita harus pakai power bank, dan waktu itu saya pakai semacam USB hub yang bisa support power tambahan pakai power bank, tapi kurang efisien menurut saya. Makanya saya beli yang ini dan flash disk yang sudah USB 3.2. Oke, kita unboxing dulu dua paket ini. Oke, kita akan pindah ke kamera yang di atas. Alright, ya, jadi ini dia paketnya. Ada dua. Nah, di sini juga ditulis sama penjualnya bahwa kita harus membuat video unboxing. Kalau nanti misalkan kita harus komplain, jadi kita ada bukti bahwa misalkan produknya ada masalah. Nah, jadi ini dia, kita akan unboxing pakai pisau cutter ini karena saya nggak nemu gunting, jadi saya pakai ini aja. Oke, jadi packagingnya pakai bubble wrap. Mudah-mudahan aman, jadi kita nggak perlu komplain. Kalau Vivan sih, Kingston ini garansinya 3 tahun. Jadi kalau ada masalah kita bisa komplain dan dapat jaminan garansi. Nah, ini dia Ori, bukan di official store sih, tapi di salah satu official store juga, tapi bukan langsung di VGen-nya. Oke, ini dia. Ini seri yang 2.5. Oke. Oops. Nah, bentuknya kayak gini guys. Jadi dia bentuknya sama persis dengan harddisk yang 2.5, tapi ini udah SSD. Oke. Kita taruh sini dulu. Selanjutnya yang ini adalah enclosure dari Orico. Ini sudah USB 3. Oke,
Dia enclosernya tidak terlalu besar ya. Ada apa lagi di dalamnya? Oke, kita dapat buku manualnya. Ini Orico, kartu garansi kayaknya. Ini kabel untuk enclosernya. Iya, ini sudah USB 3 ya, USB 3. Tapi belum yang USB Type C. Sepertinya Orico juga punya yang sudah USB Type C di bagian yang ini. Ini saya pakai yang ini aja, kabelnya bagus, cukup kuat ini. Oke, kemudian ini ada busa manual juga ini. Oke, kita dikasih ini apa? Gantungannya. Busanya ada 2. Nah, jadi cara bukanya itu lihat sini. Oke, nah dibuka seperti ini guys. Oke, cukup bagus ya. Saya punya Vivan, tapi itu udah mulai longgar bagian tutupannya kayak yang sininya. Nah, ini kayaknya lebih bagus ya. Nah, kemudian kita akan coba ini harddisk yang tadi, yang VGen. Jadi kita dulu kita masukkan seperti ini ya. Ini posisinya harusnya seperti ini ya. Jadi kita pasang ya. Oke, sampai rapat betul. Nah, terus yang ini kita bisa tempelkan di casingnya sini ya, di sini sama di sini. Kalau sudah seperti ini dia agak terangkat sih ya, tapi kalau udah masuk dari tutup tidak akan seperti ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini udah bisa kita pakai untuk mengcopy data. Nah, ini kabelnya, dan yang kita butuhkan adalah kalau untuk kita mau konekkan ke iPhone adalah ini. Kita butuh saya pakainya yang ini, yang merek Unit OTG2 Lightning, jadi dia akan masuk seperti ini nanti. Oke, lalu ini ke iPhone, dan ini langsung ke SSD nya seperti ini. Jadi kita tidak perlu power tambahan lagi seperti ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus format dulu di komputer dengan format yang didukung untuk macOS atau iOS, yaitu exFAT. Jadi kita akan beralih ke komputer untuk memformat SSD ini agar bisa dibaca di iPhone. Oke, jadi sekarang saya akan menghubungkan SSD-nya ke komputer. Kita coba cek apakah dia langsung terbaca, karena biasanya ada SSD yang tidak langsung terbaca, dan sepertinya ini dia belum terbaca ya guys. Ya, belum terbaca karena ini masih satu partisi saja. Nah, kita harus buka dulu. Jadi kita klik start dulu, kemudian kita ketik disk management. Oke, nah di sini akan muncul format yang kita pilih. Jadi kita pilih yang default saja, atau sudah GPT di sini kita tidak perlu rubah. Kalau kita klik OK, nah sekarang SSD kita sudah terbaca di bawah sini, tapi dia masih unlocated ya. Jadi belum bisa terbaca di Explorer. Caranya agar dia bisa terbaca di Explorer, kita harus format dulu atau kita buat partisi baru. Caranya kita klik kanan,
lalu kita klik new simple volume. Oke, lalu kita klik next. Tidak perlu ada yang dirubah ya, sebenarnya kita next saja terus. Next. Kalau ini namanya mau diganti boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita next saja, next lagi. Kita tunggu prosesnya. Jadi dalam proses format ini ya. Nah, jadi kalau sudah selesai di format, tampilannya kan seperti ini. Jadi by default dia masih NTFS ya guys. NTFS itu setahu saya itu nggak bisa ditulisi di iPhone dan di iOS. Jadi kita harus rubah ke exFAT. Nah, untuk memastikan bahwa kita sudah bisa membaca SSD-nya kita buka Explorer, lalu kita ke disk PC. Nah, di sini udah kelihatan harddisknya atau SSD-nya. Nah, untuk mengecek kapasitasnya, kita klik kanan lalu kita ambil properti. Nah, di sini terlihat kapasitas harddisk kita. Jadi bukan yang di sini guys ya. Kalau di sini cuma 238 GB. Tapi kita yang kita baca itu di sini 256 poin sekian. Nah, jadi kalau di kemasannya tertulis 256 GB dan di sini 238, jangan berpikir bahwa kalian dibohongi oleh penjualnya, tidak. Tapi yang dijadikan patokan adalah yang ini, 256 GB. Oke, jadi sebelum kita bisa mengcopy file ke iPhone, kita harus terlebih dahulu memformat ulang ya. Jadi mengcopy file dari iPhone, maksud saya memformat ulang SSD ini ke format exFAT. Nah, jadi caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih format yang ini, lalu di sini kita rubah ke dari NTFS kita rubah ke exFAT. Jadi hanya ada dua, exFAT dan NTFS. Kemudian kita di sini kita bisa kasih nama kalau mau, misalkan SSD apa ya, VGen misalkan. Oke. Lalu kita klik start. Oke. Ini hanya peringatan kalau nanti kita format akan data-datanya akan hilang. Oke. Ya, jadi setelah itu kita udah bisa close. Kemudian kita coba buka ya, udah terbaca lagi kembali. Kemudian jadi formatnya sekarang sudah exFAT ya, bukan NTFS lagi. Jadi di sini exFAT tertulis. Oke. Oh ya, jadi sebelum kita ke iPhone-nya, saya akan tunjukkan dulu hasil tes dari aplikasi Crystal Disk Mark 8.0.4 ini. Jadi di sini kecepatan read-nya itu 461 MB per second dan kemudian write-nya itu 391. Jadi ini sudah sangat lumayan sekali untuk sebuah SSD ya. Jadi kecepatannya sangat bagus. Oke, kita balik ke iPhone-nya. Alright guys, jadi ya saya rekamnya kali ini pakai handphone saya yang satunya, jadi bukan yang iPhone karena ini kan saya gunakan untuk demo. Jadi setelah saya format tadi ini ke exFAT, kemudian flash disk ini juga saya sudah format ke exFAT, saya lalu harus menyiapkan ini. Jadi OTG to Lightning yang ini merek unit, ini murah aja, sekitar sampai 100.000. Nah, kemudian jadi nanti dia posisinya seperti ini. Oke, sama-sama USB 3 dan masuk ke Lightning. Kemudian yang untuk SSD-nya juga sama, jadi seperti ini juga posisinya. Jadi kita tidak perlu power tambahan seperti yang di video sebelumnya yang pakai HDD. Nah, saya akan beralih ke handphone saya, ke iPhone, tapi saya akan menggunakan screen recorder, jadi tampilannya bisa jadi lebih jelas. Oke, jadi setelah flash disk atau SSD kita terpasang, kita masuk ke file yang ada di iPhone. Saya punya yang paling sudut kiri atas ini, file. Kemudian kita kembali dulu. Nah, di sini kita lihat ada tulisan Kingston. Ini flash disk saya sudah terbaca di iPhone. Nah, ini masih kosong karena saya udah format tadi. Nah, caranya bagaimana untuk mengcopy katakanlah foto atau video ke iPhone? Cukup mudah. Kita masuk ke foto ya, yang
saya punya yang pojok atas ini kanan. Kemudian kita cari video atau foto yang akan kita salin ke iPhone. Kalau di sini saya mungkin akan demokan video. Oke. Nah, di sini ada banyak video. Saya akan coba yang ini yang 3 menit. Ini video saya sebelumnya, ini ukurannya kurang lebih 419 MB. Cukup besar. Nah, jadi caranya ini videonya, kemudian kita klik yang di pojok kiri bawah ini yang tanda panah. Oke. Kemudian kita pilih simpan ke file. Oke, simpan ke file. Nah, lalu di sini kita pilih kita mau simpannya kemana? iCloud kah, di iPhone saya kah, atau ke Kingston? Nah, di sini saya akan pilih Kingston. Lalu saya klik yang di atas pojok kanan atas tulisan simpan. Nah, proses copy akan berlangsung. Kita tunggu saja kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk mengcopy satu file ini ke iPhone. Ya, seperti yang saya bilang, kalau flash disk ini memang tidak terlalu cepat ya kalau dibanding dengan SSD. Tapi kita coba saja karena katakanlah kita hanya punya flash disk, ya kita juga bisa gunakan ini. Nah, kalau foto kan ukurannya relatif kecil, tapi kalau video memang cukup besar. Nah, jadi memang prosesnya agak lama dibanding dengan menggunakan SSD. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kalau menggunakan SSD. Nah, itu dia. Jadi 400 MB, kurang lebih 400 MB itu mungkin ada 1 menitan lah. Nah, jadi caranya kita cek, kita tutup dulu, kemudian kita balik ke file lagi dan kita ke Kingston. Nah, sudah ada di iPhone di Kingston saya 419 MB. Oke. Nah, sekarang kita akan tunjukkan caranya kalau dengan SSD. Nah, saya akan tutup, jadi tidak ada eject di sini, kita tutup saja. Kemudian kita cabut dan kita ganti dengan SSD. Oke, jadi sekarang saya udah menghubungkan SSD VGen saya ke iPhone ini. Jadi saya ke file lagi yang pojok kiri atas, sekedar memastikan apakah sudah terbaca. Ya, jadi sudah terbaca ya. Jadi tadi nama SSD saya adalah SSD VGen. Jadi udah terbaca. Ini juga masih kosong. Nah, saya akan coba mengcopy file yang sama tadi yang saya copy ke flash disk, tapi kali ini ke SSD. Kita coba bandingkan kecepatannya. Nah, di sini ya, file yang ini tadi yang 3 menit 41 detik yang ukurannya adalah 419 MB. Oke, sama prosesnya. Klik yang sebelah kiri bawah pojok yang ada tanda panah, kemudian kita simpan ke file, lalu kita pilih SSD VGen, lalu klik simpan yang di pojok kanan atas. Kita coba lihat apakah prosesnya juga cepat. Ya, ternyata lebih cepat guys. Jadi saya bisa merasakan proses copy file ke SSD jauh lebih cepat ya, mungkin hanya sekitar 20 detik. Alright guys, jadi itu tadi cara mengcopy file dari iPhone ke SSD atau ke flash disk. Sorry kali ini videonya agak panjang karena mulai dari proses unboxing sampai ke proses copyingnya. Anyway, thanks for watching. And don't forget to support me ya, silahkan di subscribe di channel ini biar saya semakin semangat untuk buat video-video tutorial dan video-video tema yang lainnya di channel saya. Oke, and see you in the next video. Bye bye.